perempuan itu sebagai anak sah bangsa Indonesia juga punya peran penting. Sahabat Harmoni Indonesia, terima kasih Anda masih bersama saya dan Kang Wawan di sini dalam bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol tentang rasa nasionalisme dan semoga saja ini menjadi tambahan wawasan buat saya secara pribadi untuk saya dan untuk para pemirsa semua. Kita lanjutkan lagi obrolan kita kan. Tadi ya sudah cukup banyak lah yang mau disampaikan oleh Kang Wawan, tapi dari tadi saya ngelirik-lirik tentang kaos Kang Wawan. Ini kita membuka kan harus kan apa? Ceritanya sedikit, ini kayaknya ada korelasi juga dengan rasa nasionalisme. Ada kan? Coba. Jadi ini kaos saya itu tulisannya Itin Menggugat. Ya. Ini satu. Di internet bukan yang sering bayar. Betul. Jadi ini satu gerakan di mana saya dan teman-temannya ingin menampilkan peran perempuan. Oke. Karena selama ini terjadi budaya apa yang disebut dengan budaya patriarkal, bahwa laki-laki itu selalu menjadi superior dan perempuan itu inferior, di bawah, subordinat. Sehingga istilahnya juga adanya istri soleha, ada suami soleha, itu dibahas gitu. Padahal suami soleh ya. Jadi selain istri soleha harus ada juga suami soleh dong. Nah, tapi dalam budaya patriarkal itu peran perempuan itu seolah disembunyikan, termasuk dalam nasionalisme. Oke. Itu tahu Sengaja disembunyikan atau memang kodratnya begitu kan? Nah, itu yang juga harus kita bahas. Kita harus membahas secara clear apa itu kodrat. Okay. Jadi kalau perempuan harus di rumah itu bukan kodrat, itu konstruksi sosial. Oke. Nah, kodrat itu perbedaan jenis kelamin. Kalau konstruksi sosial itu bagaimana peran perempuan dan peran laki-laki itu sebenarnya sama gitu. Tidak ada yang beda. Nah, termasuk dalam membangun nasionalisme kan banyak tokoh-tokoh penting perempuan Indonesia yang perannya sangat baik tapi terkubur oleh sejarah. Misalnya Kartini, dan tidak hanya Kartini, Dewi Sartika, bahkan Dr. Cipto Mangunkusumo itu pernah bikin studi klub yang membahas tentang nasionalisme dari zaman perang kemerdekaan. Itu nama studi klubnya studi klub Kartini, karena saking kuatnya peran Kartini dalam membangun karakter bangsa. Nah, kemudian juga kita mengenal Sumpah Pemuda itu dalam Kongres Pemuda. Padahal Kongres Perempuan juga pernah ya? Jadi kalau 28 Oktober 1928 itu Kongres Pemuda 2, itu 22 Desember 1928 itu pernah terjadi Kongres Perempuan Indonesia. Dan itu penggagasnya adalah masalahnya kan Siti Sundari. Masalahnya kan yang lebih viral gitu ya kalau bahasa sekarang yang 28 Oktober ini. Ya, karena perspektif kita dalam melihat objek termasuk sejarah itu selalu dalam perspektif laki-laki. Nah, makanya itu juga ini ingin coba bagaimana mengangkat suara perempuan. Nah, yang terkenal di kita folklore itu selalu si Kabayan. Ya. Padahal selain si Kabayan ada Nyi Iteung. Dan Kabayan itu takut oleh Nyi Iteung gitu. Jadi dengan kayunannya ya, dan Nyi Iteung itu punya peran yang kuat dalam cerita-cerita si Kabayan. Tapi kok Iteungnya jarang diangkat ya. Nah, ini sebuah gerakan budaya di mana kami ingin mengangkat peran perempuan, memunculkan peran perempuan. Tapi bukankah organisasi serupa, saya katakan organisasi serupa lah itu sudah banyak kan tentang bagaimana kita konsul terhadap perempuan ini. Ya, tapi belum berhasil dengan maksimal kan. Misalnya anggota DPR RI yang kuota perempuannya harusnya 30%, mungkin sekarang ini baru 24%. Sebelumnya malah masih 19%. Sebelumnya lagi itu baru 11%. Bahkan ada beberapa DPRD yang itu anggota parlemen perempuan itu hanya 2 orang, hanya 3 orang. Nah, bagaimana mau membangun kebijakan yang pro terhadap perempuan kalau keterlibatan perempuan di politik masih rendah? Dengan diberi 30% pun masih kurang. Dan akhirnya kepentingan perempuan tidak diangkat dalam politik. Nah, pembangunan kita juga perspektifnya laki-laki. Kalau terbiasa tanya apa yang dibutuhkan masyarakat, selalu jawabannya ke jalan. Apa jalan?
biar bisa memotoran. Saha memotoran lalaki deui wae. Jadi makanya kami ingin juga memunculkan perempuan itu sebagai anak sah bangsa Indonesia juga punya peran penting. Dewi Sartika itu berperan dalam pendidikan, itu membangun budaya bangsa, membangun karakter bangsa. Nah ini kan, jadi kalau saya tangkap sih sebetulnya cip atau perempuan saya itu ya mau kata bahasa Sunda sedikit lebih menonjol perannya tanpa harus misalnya dengan diberi kuota saja kesadaran artinya kan. Jadi ulah kutiru dengan aturan ini artinya sampai silakan yang mau jadi. Itu artinya afirmasi kan, afirmasi itu dorongan. Jadi memang harus didorong perempuan itu, harus difasilitasi. Karena apa? Karena gini kan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, posisi perempuan itu diperlakukan tidak adil. Dalam mengakses pendidikan itu diutamakan anak laki-laki. Jadi banyak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan. Nah kalau kita bilang seperti Kang Dias tadi, soalnya tuh perempuan yang maju tidak adil juga, karena kumaha arek maju bisa ikutan pendidikan aja baru-baru. Nah sehingga dalam posisi perempuan yang timpang, maka kita butuh gerakan emansipasi, mendorong perempuan. Nah 30% itu dalam upaya mendorong, karena kalau tidak itu kan, itu partai-partai tidak mengakomodir suara perempuan. Jadi di cover oleh aturan berarti ya. Harus dikondisikan, harus didorong infrastruktur agar perempuan bisa maju. Jadi tidak bisa dialamiahkan. Software maju nggak bisa, tapi harus dikondisikan agar perempuannya menarik kan? terdorong. Menarik kalau menurut saya, kalau kita tarik dari pembahasan yang akan saya tadi, kalau kita lihat dari perspektif agama kan, harusnya kalau bilang Alanisa ya, jadi ya memang begitu laki-laki itu. Enggak, itu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu ada 20 tafsir terhadap ayat Al-Quran. Ada yang menyatakan laki-laki pemimpin perempuan, laki-laki mitra perempuan, laki-laki sahabat. Jadi tidak ada sebenarnya yang spesifik menyampaikan bahwa. Nah, tapi akhirnya yang dipilih laki-laki perempuan, eta memilihnya laki kan. Jadi perspektifnya selalu laki-laki. Tentu akan berbeda dengan perspektif wanita. Makanya kami ingin menggerakkan bagaimana perempuan berbicara tentang perempuan itu sendiri. Bisa dikatakan begini tidak akan berarti Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ini perspektifnya tidak seimbang. Ya, itu perspektif laki-laki, tafsirnya ya. Nah, padahal tafsir itu tadi saya katakan ada 20 tafsir kata Profesor Nazarudin Umar itu. Dan kalau kita bilang kan perempuan tidak mampu, jadi mengangkat besi aja kan. Jadi anu larina tarik aja. Jadi kita bisa jadi perempuan keuangan aja. Jadi gini anu bisa jadi presiden aja. Gini anu memimpin perang aja. Berarti perempuan itu kalau kesempatannya dibuka, mereka juga mampu kan. Malah kalau menurut saya begini kan, perempuan itu laki-laki plus. Apa yang bisa dilakukan perempuan itu belum tentu bisa dilakukan laki-laki. Tapi apa yang bisa dilakukan laki-laki itu bisa dilakukan perempuan. Misalnya gini, perempuan menyusui hamil, Kang Dias bisa kan bisa. Menyusui bisa kan bisa. Tapi perempuan nggak bisa. Sebaliknya, Kang Dias ngojek. Akhirnya perempuan bisa tuh ngojek. Bisa. Kang Dias nyupiran Grab. Perempuan bisa tuh bisa. Nah, apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Tapi yang bisa dilakukan perempuan belum tentu bisa dilakukan laki-laki. Kalau begitu ini ada fenomena juga kan. Kalau kita mau bandingkan dengan negara yang sumber agama Islam itu dari gini, kan kita melulu ngomongin agama itu secara sempit. Sementara ya contoh misalnya maaf terkait dengan wudhu, sadar. Nah di Arab sendiri sepengetahuan saya perempuan itu harus menanyatir dulu itu. Kemudian bahkan wanita-wanita Arab itu ayat di rumah di mana kamu bisa apa artinya apakah kita tuh tidak mau membuka wawasan begitu artinya Islam di kita tuh melulu tentang textbook begitu. Karena gini kan, agama itu beda dengan matematik. Kalau matematik 2 tambah 2 4. Pokoknya ada disumpah, ada adu belajar di antara 4. Dan bisa dilobi jadi 3 gitu. Itulah kelangan jaminan. Matematik itu positivistik. Ya. Nah agama itu interpretable, tafsirnya banyak. Nah masalah di kita itu sering menunggalkan tafsir, seolah-olah tafsirnya paling benar, yang lain salah.
Nah, termasuk tafsir tentang menutup aurat itu berkembang Kang dari zaman ke zaman. Dulu tahun 70-an, istri-istri kiai itu kerudungnya pakai kaemong nih. Ya. Dan itu sah. Di zaman itu sah. Bukan jilbab yang sekarang begitu ya. Jilbab yang sekarang itu marak di Indonesia itu tahun 1980-an ke sini kan. Nah, seperti Prof. Quraisyihab. Prof. Quraisyihab itu ulama yang mendefinisikan menutup aurat itu tidak seperti jilbab yang semua, tapi boleh kerudung yang hanya kain saja dengan kelihatan rambut terus pakai kebaya itu boleh. Nah, masalah kita ini selalu memberikan tafsir tunggal gitu kata hukum. Sebenarnya cuma padahal hakikat agama Islam itu selalu banyak tafsir. Contoh gini kan, ada hadis yang menyatakan mandilah kamu di hari Jumat. Itu teh ada yang menafsirkan Jumat itu. Jumat, ada besok, ada sore, ada mungkin Jumat. Tapi ada juga yang menafsirkan sebelum Jumatan mandi. Tapi ada juga yang menafsirkan masalahnya erek Jumatan, erek ngumpul, untuk kami bau, jadi mendingan untuk ulah bau. Itu kan udah banyak tafsirnya. Nah, agama itu ruang tafsir. Masalah sekarang adalah kita selalu menunggalkan tafsir. Ya tahu dulu ribut dan saya benar Pak, itu benar ya. Makanya dulu ahli tafsir di zaman Islam klasik setelah menafsirkan ayat selalu bilang gini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Berarti kan jadi kebenarannya ya. Iya, jadi kita mah hanya berusaha memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam termasuk bukan cuma hadis berarti ya kan? Ya, karena Quran juga berarti kan? Quran juga, makanya di dalam Al-Quran ada dua tafsir. Tapi saya bukan ulama ya, hanya sedikit sok baca-baca. Sok ada mungkin kang biasa. Amin. Sok ada mungkin kiai di tengah. Nah, kalau saya sih nggak jadi ikro 6 kan. Sahabat Harmoni, saya kembali lagi. Saya balik lagi kawan. Ini langkah yang sudah dilakukan itu menggugat ini apa sih? Kami dulu pernah riset tentang berbagai kebijakan yang diskriminatif. Karena di Indonesia itu ada juga ya, terutama kebijakan-kebijakan yang muncul di daerah-daerah. Kami pernah riset itu, kemudian bikin koalisi brief, melakukan kajian, dan memberikan catatan-catatan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ada beberapa regulasi daerah yang diskriminatif kan, baik terhadap perempuan maupun terhadap kelompok agama yang lain. Misalnya di satu daerah ada aturan ya, upacara tidak boleh mengeningkan cipta, harus diganti dengan surah Al-Fatihah. Itu menurut kami diskriminatif karena yang ikut upacara itu kan tidak hanya orang Islam aja, agama yang lain juga ikut. Bahkan juga ada aturan perempuan tidak boleh naik motor karena istilah enggak. Nah, bagaimana diskriminatif? Dan termasuk ada aturan kalau hafal Quran boleh masuk perguruan tinggi. Itu menurut kami diskriminatif karena apa? Ya kan yang lain tidak harus hafal Quran. Kalau Kristen kan cukup hafal Quran kan gitu. Orang Hindu cukup hafal Quran. Kan ini persyaratannya mungkin hanya untuk masuk pesantren misalnya. Nah, ada juga kan perguruan tinggi yang negeri bahkan ya pernah rame lah, mungkin bisa searching lagi. Itu menurut kami diskriminatif. Nah, bagaimana kan supaya ini bunyi begitu ya, dalam bunyi dalam perspektif ini supaya nyampe ke pemangku kebijakan ini gitu. Ya, selain kami melakukan hearing dengan beberapa DPRD terkait itu, kami juga melakukan media campaign.